Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 186 ya, yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu an. Nah, kemarin kita sudah bahas yang waktu di sini ya, itu hadis nomor 184 sama 185 dari Jabir bin Samurah. Yang kemarin kita membahas masalah azan dan iqamah untuk sholat idain dan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, di sini kita akan bahas tentang azan dan iqamah untuk sholat fardu yang sudah lewat lah, kayak gitu, sudah terlewat. Jadi di sini hadis ini menjelaskan tentang sholat fardu yang mana kita itu sudah kelewatan. Nah, kayak gitu. Contoh biasanya itu yang sering terjadi di sholat subuh, ya kan, sholat subuh. Nah, kadang ada yang kelewat. Misal dia sudah jam-jam berapa? Jam 6 kayak gitu baru bangun. Nah, apakah wajib azan dan iqamah atau tidak? Seperti itu. Nah, ini nanti akan kita bahas. Di sini juga pendapat imam mazhab seperti apa, kayak gitu kan, kayak misalkan contoh Imam Syafi'i di dalam qaul qadim dan qaul jadidnya. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu fil hadis tawili fi naumihim anis sholati summa adzana Bilalun fasolan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin, rawahu Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, fil hadis tawili, di dalam hadis yang sangat panjang, fi naumihim anis sholati, yang mana hadis ini membahas tentang tidur mereka hingga terlewat untuk melakukan sholat. Summa adzana Bilalun, kemudian Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Fasolan Nabiyu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fasolan Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholatnya kama kana yasna'u kulla yaumin, sebagaimana kebiasaan beliau di setiap harinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi kita tadi sudah kita bahas di awal ya, bahwasanya hadis ini menceritakan tentang hukum azan dan iqamah apabila sholat fardu tersebut sudah terlewat. Kita ketinggalan waktu sholat fardu. Nah, di sini kalau kita lihat dari makna keseluruhannya adalah para ulama berselisih pendapat mengenai masalah apakah azan disyariatkan untuk menunjukkan waktunya masuknya waktu sholat, atau juga disyariatkan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat untuk menyeru jamaah agar mengerjakan sholat fardu secara berjamaah. Nah, jadi di sini
ulama juga berbeda pendapat. Jadi kalau misalkan kita membahas masalah perbedaan pendapat dari para ulama itu ada banyak, ya kan? Tidak semuanya di dalam hukum itu ulama sepakat ya gitu. Jadi ada beberapa apa ya? Ada banyak perkara yang ulama itu berbeda pendapat. Jadi kalau misal kita lihat ya di dalam hukum syariat agama Islam itu eh perbandingan antara ulama sepakat dengan yang tidak itu banyak yang berbeda pendapat. Itu ketimbang yang sepakat. Jadi kalau yang sepakat itu contoh sholat 5 waktu itu wajib apa tidak, itu ulama sepakat. Kemudian zakat, puasa, haji dan lain sebagainya itu wajib apa tidak, ulama sepakat di situ bahwa itu wajib. Nah, ada beberapa juga yang memang ulama sepakat. Contoh kayak misalkan sholat idain itu ada azan dan iqomahnya apa tidak, itu ulama sepakat tidak ada azan dan iqomah di situ. Nah, ada banyak perkara yang mana ulama itu berselisih pandangan, salah satunya bab ini. Jadi poinnya di sini, apakah azan disyariatkan untuk menunjukkan waktu masuknya waktu sholat, atau juga disyariatkan untuk menunjukkan masuknya waktu sholat untuk menyeru jamaah agar mengerjakan sholat fardu secara berjamaah. Nah, berdasarkan pemikiran inilah munculnya perselisihan pendapat di kalangan mereka mengenai disyariatkannya azan untuk sholat yang sudah terlewat waktunya dan azan dan sholat yang terlupakan. Jadi yang terlupakan ini anggaplah kita tertidur kayak gitu kan, kita tidur ujung-ujung waktu terlewat, ya kan, kayak misalkan contoh sholat subuh. Nah kayak gitu kita ketiduran capek betul kayak gitu. Nah akhirnya kita bangun-bangun jam 6 sudah seperti itu. Nah, apakah di sini wajib azan atau tidak? Jumhur ulama mengatakan, nah ini jumhur ulama. Kalau jumhur berbeda dengan kesepakatan ulama. Jadi ini adalah pendapat mayoritas dari ulama. Kalau kita berbicara masalah jumhur. Tapi kalau misalkan ijma ulama itu beda lagi. Ya. Itu kalau ijma ulama itu beda. Kalau jumhur ulama itu juga beda. Nah, kalau jumhur itu pendapat dari mayoritas para ulama mengatakan azan disyariatkan pula untuk sholat yang terlewat waktunya. Jadi azan ini disyariatkan juga untuk sholat yang terlewat waktunya. Nah, pendapat ini merupakan qaul qadim dari Imam Syafi'i yang berlandaskan pada hadis ini. Jadi hadis yang kita bacakan ini adalah pandangan daripada landasan daripada Imam Syafi'i di dalam kitab qaul qadimnya. Seperti itu. Jadi Imam Syafi'i sendiri pun mempunyai dua pandangan yang berbeda, yaitu di dalam qaul qadim dan qaul jadidnya. Apakah Imam Syafi'i itu tidak konsisten? Tidak bisa, ya kan? Di dalam fatwa, ya, berpendapat dan lain sebagainya masalah hukum agama itu terkadang bisa ulama itu bisa salah dia dalam berfatwa kayak gitu. Contoh sahabat Rasulullah sekelas Umar bin Khattab saja pernah salah, itu kan, ketika beliau berpendapat bahwasanya kalau misalkan kita junub, ya kan, berhadas besar, tidak ada air di situ, nah maka kita tidak usah sholat gitu, tidak ada ganti dengan tayamum dan lain sebagainya, jadi nggak sholat di situ. Dan itu pandangannya Umar bin Khattab. Kenapa beliau melakukan kesalahan seperti itu? Karena beliau tidak tahu hadisnya. Jadi tidak tahu hadisnya, yang mana hadis yang
keadaan seperti ini, masalah seperti ini ditanyakan oleh Ammar bin Yasir. Nah, Ammar bin Yasir bertanya kepada Rasulullah. Nah, dijawab oleh Rasulullah, kalau misalkan kamu hadas besar tidak menemukan air, maka cukup diganti dengan tayamum. Nah, itu adalah pandangan Ammar bin Yasir, dan pandangan Ammar bin Yasir inilah yang dipakai oleh seluruh ulama setelahnya. Pandangan Umar bin Khattab tidak dipakai karena apa? Umar dianggap terlupa pada hadis yang ini. Nah, itu kesalahan sahabat. Jadi, nah ketika Umar ditanya sama sahabat yang lain, wahai Umar, engkau ini kayaknya nggak konsisten deh kan? Kalau bahasa sekarangnya kan, nggak konsisten. Kemarin kata A, kemarin kata B, kayak gitu kan. Umar langsung menjawab tegas, yang lewat, yang lewat. Yang sekarang, yang sekarang. Kalau hadis sudah sampai dengan aku, maka ini sudah pandangan. Itu prinsip daripada Umar bin Khattab. Begitu juga ulama-ulama yang lain sekelas Imam Syafi'i. Jadi kalau di qaul qadimnya Imam Syafi'i di sini mengatakan bahwa apabila kita terlewat waktu sholat, maka disyariatkan untuk melakukan azan. Nah, kemudian Imam Syafi'i di dalam qaul jadid di sini mengatakan untuk sholat yang tidak yang terlewat itu tidak diazani apabila dikerjakan bersama dengan sholat yang hadiroh, untuk tidak diazani. Nah, seperti itu. Apabila dikerjakan bersama dengan sholat yang hadiroh di dalam waktunya, cukup hanya dengan azan untuk sholat yang hadiroh saja, yang tepat waktunya saja. Nah, ia mengatakan demikian. Imam Syafi'i di sini berpendapat demikian dengan dalil hadis yang menceritakan sholat Nabi SAW yang faitoh, yang terlewat pada perang Khandaq. Maka sesungguhnya beliau hanya memakai iqamah dan tidak menggunakan azan, mengingat waktunya sudah terlewat. Jadi kalau misal waktunya sudah terlewat, kita melakukan qadha lah seperti itu. Nah, melakukan qadha di sholat asar, waktu asar, maka azan dan iqamah untuk sholat asarnya, bukan untuk sholat zuhur yang sudah terlewat. Kalau misalkan sholat zuhur, ya cukup dengan dilakukan dengan iqamah seperti itu. Nah, kalau kita analisis lafadznya adalah fi hadis tawil, di sini adalah hadis yang panjang di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, jadi kalau teman-teman sering membuka hadis kitab Sahih Muslim, nah di bab azan ini dalilnya hadisnya memang panjang. Jadi teman-teman juga upayakan kalau ada waktu bisa membuka kitab-kitab hadis, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, kemudian Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang berjudul pada bab yang berjudul di sini qadha sholat yang terlewatkan dan disunahkan menyegerakan waktunya. Hadisnya panjang sekali. Kami hanya mengemukakan yang berkaitan dengan bab ini. Jadi dipotong oleh Imam Ibnu Hajar di sini kan. Kita sudah bahas hadis-hadis yang dipotong itu kayak gimana, kayak gitu kan. Boleh apa tidak memotong matan hadis? Boleh, asal poin maknanya tidak berubah. Jadi kita ambil poinnya saja sesuai daripada bab yang akan kita bahas, seperti itu. Dan biasanya sih kalau misal saya menyampaikan hadis dan lain sebagainya, itu kebanyakan mayoritas orang sudah tahu. Nah, saya pun juga menggunakan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram itu. Umumnya kitab Bulughul Maram ini sudah banyak dibahas
dipakai di semua pondok, ya kan. Kitab kitab Bulughul Maram sama sarahnya Ibanatul Ahkam itu sudah mayoritas, itu sudah orang pondok pasti mengkaji dua kitab ini. Jadi nggak ada masalah kalau misalkan kita memotong hadis, ya, atau hadis-hadis yang sudah masyhur seperti itu. Kemudian finaumihim anis sholati, yaitu di sini tentang tidur yang pulas. Jadi di sini tidur yang pulas hingga mereka bangun kesiangan dan sholat subuh terlewat waktunya. Jadi di sini sejarahnya menceritakan tentang waktu sholat subuh yang terlewat waktunya. Hal ini terjadi ketika mereka kembali pada perang Khaybar. Jadi pada perang Khaybar itu pernah Rasulullah SAW beserta sahabatnya ketiduran kelewat waktu sholat subuh. Nah, kalau yang namanya perang ini mohon maaf, ini sudah apa ya, fisik habis-habisan di perang gitu kan. Pokoknya itu antara hidup dan mati, dan wajar sih kalau misalkan ada beberapa sahabat yang kecapean dan terlewat seperti itu. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnul Bar yang ditugaskan untuk menjaga Ibnul Bar. Nah, yang ditugaskan untuk menjaga mereka yang sedang tidur adalah Bilal bin Rabah. Tetapi ia pun tertidur. Jadi yang ditugaskan menjaga di sini pada waktu itu adalah Bilal bin Rabah di sini yang ditugaskan. Jadi kan dia nih posisinya ini nanti dia melakukan sholat subuh, ya kan. Jadi beliaulah yang azan. Jadi tugasnya seperti itu. Tetapi beliau juga tertidur di sini karena terlalu lelah hingga mereka baru bangun ketika matahari telah terbit. Nabi SAW adalah orang yang mula-mula terbangun di antara mereka. Jadi ya namanya manusia kan, sahabat Rasulullah pun juga ada alfanya, ada khilafnya. Nah seperti itu. Jadi ya mungkin kayak ginilah maqasidus syariahnya, maksud Allah Subhanahu wa taala menidurkan para sahabat ya gitu kan. Sudahlah tidur ya kayak gitu kan, misal kayak gitu. Nah, supaya apa? Ini jadi kita tahu kalau misalkan kita terlewat waktunya, apakah ada syariat azan, apakah tidak gitu. Disyariatkan azan apa tidak, seperti itu. Dan di sini Rasulullah SAW yang pertama kali bangun pada saat itu. Summa adzana Bilalun, kemudian di sini Bilal mengumandangkan azan. Ia melakukan demikian tentu saja berdasarkan perintah daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu ceritanya ya istilahnya bangun Bilal kayak gitu, Bilal azan kayak gitu kan. Nah maka di sini Bilal pun langsung azan. Kama kana yasna'u kulla yaumin, seperti kebiasaan sholat beliau setiap hari, yakni dengan memakai azan dan iqomah. Jadi kebiasaan sholat beliau ini setiap harinya ya menggunakan azan dan iqomah. Jadi pada saat terlewat waktunya begitu Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan, ya seperti halnya kebiasaan beliau di hari-hari ya biasa kayak gitu. Nah, fikih hadisnya adalah yang pertama, disyariatkan azan untuk sholat yang terlewat karena ketiduran. Kemudian disamakan dengannya sholat yang terlupakan karena keduanya mempunyai kesamaan dan terhimpun dalam satu hukum melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man nama anis sholat au nasiyaha falyusolli idza zakaroha. Barang siapa yang tidur hingga meninggalkan suatu sholat atau ia melupakannya, maka hendaklah ia segera melakukannya bila teringat atau terbangun. Jadi disyariatkan azan untuk sholat yang terlewat karena ketiduran, ya kan. Ini juga dikiaskan dengan sholat yang kita lakukan
karena lupa kayak gitu kan, mungkin lagi sibuk-sibuknya di perjalanan, tahu-taunya sudah asar seperti itu. Nah, kalau itu otomatis ya kita lakukan sholat seperti itu. Nah, seperti halnya yang lain-lain juga itu. Ya. Jadi kalau misalkan kita ketiduran atau terlupa sholat itu disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Jadi kalau misalkan ada orang azan subuh yang jam 6 itu nggak usah dicela. Artinya dia kebablasan. Artinya dia terlewat sholatnya. Dan itu bukan aib. Itu bukan aib. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang mengatakan, wah, ada orang yang kelupaan sholatnya, ada orang yang kesiangan kayak gitu sholat subuh, terus dia mengumandangkan azan, terus kita celah-celah, ya nggak bisa seperti itu juga. Sahabat Rasulullah pun juga pernah melakukan hal demikian, walaupun sahabat Rasulullah itu ya beda konteksnya kan, itu perang Khaybar, tapi itu pun juga tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa yang memang sahabat Rasulullah melakukan kealpaan dan Rasulullah SAW langsung memberikan arahan kayak gitu, Bilal azan, kemudian enggak langsung biasa. Kalau kita itu umumnya ya pasti dihina, dicela kayak gitu. Tapi kalau untuk mengerjakan nggak mau, gitu. Mengerjakan nggak mau kayak gitu. Soal azannya kayak gitu kan, ada muazin yang azannya nggak bagus kayak gitu, dihina kayak gitu kan. Nggak ada lagi kah muazin yang bagus daripada itu, tapi dia yang yang berkomentar seperti itu ya nggak bisa berbuat apa-apa juga seperti itu yang ngeselin sih kalau misalkan ya di kalangan kita itu ya. Kalau misalkan ada yang kesiangan dan lain sebagainya ya nggak usah dicela, ya kita ingatkan saja. Demikian konten video kali ini ya, pembelajaran kita kali ini hadis nomor 186. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya yang menyinggung. Saya mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya untuk konten ini dan konten-konten sebelumnya. Kemudian juga istilahnya seperti biasa saya menyarankan kepada teman-teman yang memberikan masukan, saran dan lain sebagainya, ya bisa diatur di kolom komentar akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.